Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita jumpa lagi. Tentunya kita dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk materi pembelajaran ini. Yang minggu kemarin kita bahas tentang interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya di dunia. Sekarang akan mempelajari tentang keadaan alam negara-negara di dunia, dan nanti akan diberikan satu contoh negara-negara di setiap benua. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai saja dengan materi berikutnya, yaitu tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Kondisi alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, biologi, flora, dan fauna. Yang pertama adalah Jepang. Negara Jepang merupakan negara industri. Jepang terletak di sebelah barat Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Iklim di Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di Jepang antara -7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jepang berkisar antara 840 hingga 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Yang pertama musim semi, musim panas, yang ketiga musim gugur, dan yang keempat musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas mencapai 35 derajat Celcius. Musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur dan rontoknya daun-daun di pohon. Musim ini berawal bulan September. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember. Pada musim dingin suhu udara sangat rendah, bahkan mencapai -20 derajat Celcius, seperti yang terjadi di Hokkaido. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil sekitar 30% dari luas wilayahnya. Bagian besar dari 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Kemudian geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian cincin api yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api
yang tersebar di negara ini. Salah satu gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji, 3.776 meter ketinggiannya. Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami gempa. Hal ini disebabkan Jepang terletak pada perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Beberapa hasil tambang yang dihasilkan Jepang antara lain adalah batu bara, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Kemudian flora dan fauna. Jenis flora yang banyak dijumpai di Jepang adalah pohon bambu, pohon maple, pohon beet, poplar. Jenis fauna yang banyak dijumpai adalah babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar di sektor industri. Yang kedua, Amerika Serikat. Kalian bisa lihat peta. Lokasi Amerika Serikat terletak di antara 24 derajat, 33 lintang utara hingga 70 derajat, 23 lintang utara dan 172 derajat, 27 bujur barat hingga 66 derajat, 51 bujur barat. Negara ini berbatasan dengan, di sebelah utara adalah Kanada, di sebelah barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Samudra Atlantik, sebelah selatan adalah Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Amerika juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska, yang terletak di barat Laut Kanada. Yang B, iklim. Iklim di benua Amerika adalah iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropis, iklim dingin atau kutub, yaitu di Alaska. Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dingin. Bentuk muka bumi. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plain. Sungai terbesar adalah Sungai Mississippi dan merupakan sungai terpanjang kedua setelah Sungai Missouri. Geologi. Beberapa kekayaan alam yang ada di Amerika Serikat adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Flora dan fauna. Flora di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput yang luas. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Jenis fauna yang ada di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, beruang, domba, rusa, aligator, dan buaya. Di kawasan Alaska, beruang kutub, anjing laut, dan paus. Keadaan penduduk. Amerika merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Penduduk aslinya adalah suku Indian. Selain Indian, terdapat orang Eskimo. Di
di Alaska yang relatif jumlahnya kecil. Kemudian yang ketiga yaitu Inggris. Bisa kalian lihat peta Inggris. Lokasi Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Iklim di Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Bentuk muka bumi. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan yang berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Geologi. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad ke-20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam dan lempung. Flora dan fauna. Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon X atau elm, horse, chestnut, spruce Norwegia, larch Jepang, dan fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan bilibis merah yang khas dari Inggris. Kondisi penduduk. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt, Skotlandia, Irlandia, dan Wales, kemudian bangsa Jerman, Anglo, Sakon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam. Dan Asia, bahasa yang digunakan secara resmi adalah oleh orang Inggris atau penduduk Inggris tentu saja bahasa Inggris. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen, sisanya adalah pemeluk agama Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta tidak beragama atau ateis. Kemudian Australia. Lokasi. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan hingga 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis pada 23,5 derajat lintang selatan hingga 35 derajat lintang selatan, dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan hingga 44 derajat lintang selatan. Dari arah tropis ke menuju lintang sedang, suhu udaranya terus menurun.
Kemudian bentuk muka bumi. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, kemudian atau coastal plain, dataran tinggi timur, eastern highland, dataran rendah tengah, central lowland, dan plateau. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayah memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan yang tersubur di Australia. Dataran rendah tengah memiliki ciri yang sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan air laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas, memiliki gurun dan semi gurun. Dataran rendah tengah meliputi seperempat bagian dari benua Australia. Plato bagian barat mencangkup sepertiga luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Kondisi geologis. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, titanium, biji mangan, fosfat, nikel, palladium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produksi aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar dunia. Flora dan fauna. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katah adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hummock yang umumnya berada di Australia Barat dan Australia Selatan, Australia Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai. Di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, curawong, angsa hitam, kookaburra, libit. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia. Australia memiliki banyak ular berbisa. Kondisi penduduk. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Ribuan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa, suku Aborigin telah hidup di Australia di sepanjang pelabuhan Forest Shores, Sydney bagian utara,
Pada tahun 1788 jumlahnya mencapai 750.000 jiwa. James Cook yang datang pada tahun 1770 mengabaikan penduduk asli aborigin dengan menyatakan bahwa benua Australia tidak berpenghuni, sehingga berdatangan para pendatang dari Inggris yang membawa juga berbagai penyakit. Penduduk pendatang yang merusak lingkungan, sehingga suku aborigin menderita kelaparan. Kini suku aborigin semakin tersisih oleh penduduk Australia. Berdasarkan usia menunjukkan bahwa penduduk 18,3% penduduknya berada di bawah usia 15 tahun, 67,7% berusia 15 sampai 64 tahun, dan 14% berusia 65 tahun atau lebih. Ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7%. Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur hingga 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara hingga 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan sebelah timur dengan Laut Merah. Luas wilayah mencapai 1.500.000 km persegi. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika, melewati pantai barat Afrika dan lautan di sebelah selatan Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Iklim. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari bulan November sampai April. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Curah hujan di Mesir hanya sekitar 20 sampai 200 mm per tahun. Setiap tahun antara Maret dan Mei terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut panas, kering dan berdebu, yang oleh penduduk lokal disebut siroko dan kamsin. Angin yang kering dan panas tersebut jika melewati gurun akan membawa serta debu dan pasir. Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat Celcius dan dengan kecepatan 140 km per jam dapat merusak tanaman yang dilewatinya. Maaf, itu ada 450 Celcius, itu bukan 450 tapi 45 derajat Celcius. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun.
bagian barat gurun dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu 1. Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua, gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Hemada atau 1977 meter. Kemudian yang ketiga, gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut atau depresi kontinental. Posisi gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Yang keempat, lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian, penduduk, sumber air bersih dan irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km yang menjadikan sebagai sungai terpanjang di dunia. Geologi. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zit. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Flora dan fauna. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar atau papirus, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai domba, onta, dan keledai. Penduduk. Para petani tradisional Mesir disebut felahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, orang Nubain dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih, merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang ketiga, orang Arab. Demikian ulasan atau materi untuk kondisi alam negara-negara di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat. Baiklah, mungkin pembelajaran kali ini saya cukupi. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian pelajari. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.